Sutomo, pemimpin revolusioner dan militer Indonesia. Sutomo, atau lebih dikenal dengan sapaan akrab rakyat sebagai Bung Tomo, merupakan seorang pahlawan yang dikenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Saat itu, rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda yang membonceng Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Dia merupakan sulung dari 6 orang bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulasri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijojo, seorang priai golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam atau SI. Sutomo tumbuh di tengah keluarga yang menghargai pendidikan. Di rumahnya, Sutomo kecil sudah kerap menyatakan pendapat dan bicara terus terang. Pada usia 12 tahun, Sutomo tidak melanjutkan pendidikan di Mere Ugit Bridge, Lager Onderwijs atau MULO, pendidikan setara sekolah menengah pertama. Sutomo juga bekerja kecil-kecilan. Ia belakangan belajar di Hugere Burger School atau HBS, namun ia tidak secara resmi lulus dari sekolah ini. Pendidikan Sutomo banyak dipengaruhi pendidikan informal di Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Lewat filsafat kepanduan inilah, ia menempa kesadaran nasionalisnya. Di usia mudanya, Sutomo sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap sosial dan politik. Ia aktif dalam berbagai organisasi pemuda seperti Kepanduan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, Sutomo juga terlibat dalam gerakan perjuangan bawah tanah. Meski berada di bawah tekanan Jepang, ia tetap aktif menyuarakan ide-ide kemerdekaan dan mempertahankan semangat perlawanan di kalangan muda. Di tengah pergolakan revolusi, Sutomo menikah dengan Sulistina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia atau PMI pada 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Titing Sulistami, lahir tanggal 29 Juni 1948, Bambang Sulistomo, lahir tanggal 22 April 1950, Sri Sulistami, lahir tanggal 16 Agustus 1951, dan Ratna Sulistami, lahir tanggal 12 November 1958. Terlibat dalam pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berawal dari pasukan sekutu datang ke Surabaya sebulan setelah Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Hal ini disambut dengan dingin oleh para pemuda yang ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato tanggal 19 September 1945. Kejadian ini memicu polemik yang menjadi akar pertempuran Surabaya. Tanggal 27 Oktober 1945, konflik mulai terjadi dengan tentara Inggris menduduki gedung pemerintahan Surabaya. Tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang menghentikan pertempuran. Kehadirannya membuahkan senjata pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada hari yang sama, pentolan pasukan sekutu yaitu Jenderal Malabi tewas dan digantikan Jenderal Robert Mansart dari Komandan Divisi 5 Inggris. Sekitar sepekan setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 9 November, Mansart mengultimatum rakyat Surabaya yang isinya seluruh pimpinan Indonesia di Surabaya harus melapor semua senjata pihak Indonesia diserahkan dan pemimpin Indonesia harus menandatangani surat pernyataan menyerah tanpa syarat. Batas waktu ultimatum adalah pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi. Ultimatum itu membuat darah pemuda bergejolak untuk melawan dan tidak ada yang menyerahkan diri. Hal ini membuat pihak sekutu murka. Akhirnya, pada tanggal 10 November, sekutu menyerang Surabaya hingga pertempuran tidak bisa dihindari.
Kota Surabaya hancur di tangan pasukan gabungan Inggris dan Belanda dengan banyak korban jiwa, baik dari pihak sekutu maupun pejuang tanah air. Perang besar ini yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November tidak akan terlepas dari sosok Sutomo alias Bung Tomo. Fotonya yang sedang pidato sambil mengacungkan telunjuk sangat ikonik, memberikan gambaran situasi kota Surabaya di awal kemerdekaan. Para pemimpin Indonesia menggemakan semangat perjuangan dengan pidato-pidato mereka yang menggebu-gebu. Begitu juga dengan Bung Tomo yang kala itu dikenal sebagai seorang jurnalis. Jika pertempuran Surabaya tahun 1945 adalah simbol revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, maka Bung Tomo pantas disebut sebagai simbol pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 atas peran dan pidatonya. Radio Jepang yang berada di Surabaya diambil alih oleh pemuda yang bekerja di radio tidak lama setelah proklamasi Indonesia. Salah satunya adalah kelompok yang dipimpin oleh Bung Tomo, Pimpinan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau PPRI. Siaran radio pemberontakan Bung Tomo terdengar hingga Thailand dan Australia dan berhasil menarik perhatian dunia yang akhirnya menekan Belanda dan Inggris. Dunia internasional bahkan mengirim berbagai bantuan. Bung Tomo wafat pada 7 Oktober 1981 saat menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi. Jenazahnya dibawa pulang ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Itulah semua biografi Bung Tomo dan peranannya dalam pertempuran Surabaya yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.